Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, 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 amin.
Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 16 ya, kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ya, sudah yang bawa Alkitab, manual book ya, handphone suci, boleh sama-sama kita baca. Bahkan saudara yang menyaksikan rekaman ini ya, saudara boleh simak baik-baik di Alkitab saudara. Ya. Matius 28 ayat 16, mari kita mulai bersama-sama. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, garis bawahi kata yang terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa saudara adalah penyertaan Tuhan? Amin. Saya mau katakan bahwa janji ini tidak diberikan kepada semua orang. Janji penyertaan itu tidak diberikan kepada semua orang. Janji ini khusus bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi bagi orang-orang yang bergerak dalam visi Tuhan. Amin ya sepi. Amin. Saya tahu bahwa saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengerjakan panggilan Tuhan, mengerjakan visi Tuhan. Ya, saudara terpanggil di Mount Hermon Church ini, saya tahu ada visi yang diberikan lewat Bapak Gembala untuk dikerjakan. Ya, dan saya tahu kalau Tuhan memberi visi itu, ada janji penyertaan di sana. Amin. Saudara, kita kalau disertai Tuhan, ya apa sih yang enggak buat Tuhan? Segala perkara itu akan menjadi mungkin, yang mustahil akan menjadi mungkin, karena Tuhan menyertai kita. Ya bagi manusia mungkin, wah nggak bisa terus, ini jalannya nggak bisa, terjal banget, banyak pintu yang tertutup. Saya mau katakan, bagi Tuhan itu terlalu mudah. Setuju katakan amin? Amin. Terlalu mudah bersama dengan Tuhan. Karena itu saya ingin bahas tentang kebenaran firman Tuhan lewat judul khotbah kuasa perjanjian. Sama-sama katakan kuasa perjanjian. Sebab kita hidup karena janji. Amin. Janji yang tidak diingkari, tapi janji yang ditepati. Dan ini saya mau katakan, pastikan engkau tetap hidup dalam janji Tuhan. Kalau bicara ada perjanjian, otomatis kita harus ikat kontrak dong. Ada MOU-nya, saudara. Benar kan? Saudara kalau dalam bisnis, otomatis kalau ada dua pihak, saudara masing-masing sepakat dulu. Kalau selama dua pihak itu menjalani, otomatis ya perjanjian itu
Memang dua-dua berhak untuk menerima. Kalau ada keuntungannya pasti, ya kan, kecuali salah satu menggagalkan. Dan di pihak kita ketika kita percaya kepada Tuhan, bahkan lebih daripada itu, ketika kita menerima apa yang jadi arahan Tuhan, menerima panggilan Tuhan untuk bergerak dalam visi Tuhan, maka janji itu diberikan bagi kita. Haleluya. Jadi jangan takut ketika saudara menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin banyak hal yang kaget mungkin terjadi. Kok begini Tuhan? Kok begini melayani Tuhan ya? Ternyata begini sulitnya minta ampun. Ya, bayar harganya luar biasa. Tapi saya mau katakan janji Tuhan ya dan amin. Mungkin ketika engkau mulai berjalan, engkau sedang menabur dengan mencucurkan air mata, tapi firman Tuhan janji, engkau pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jangan dulu lihat sekarang, saudara harus punya mata iman untuk melihat ke depan. Bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di alam roh. Ketika engkau sedang mengerjakan dalam kehendak Tuhan dengan hati yang taat. Ya, di alam roh itu ada sebuah pergerakan. Karena dampak dari orang-orang yang bergerak dalam kedaulatan Tuhan itu tajam, saudara. Besar dampaknya, saudara. Ya, kemanapun saudara akan diutus, engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Karena itu saya mau katakan, mari janji ini diberikan kepada kita, tidak diberikan kepada semua orang. Ya kan? Sampai ketika Musa, ketika dalam perjalanannya membawa bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, dia cuma minta apa? Penyertaan Tuhan. Saudara, yang bisa menyangguhkan saudara mengerjakan visi Tuhan, penyertaan Tuhan. Musa tak mampu ketika dia membawa bangsa yang keras tengguh. Ya, Musa punya hati lembut, tahu nggak? Dia salah satu-satunya nabi yang dicatat memiliki hati yang lembut. Tapi karena kedegilan bangsa Israel jadi keras, saudara. Bayangkan, berarti betapa kerasnya bangsa yang dipimpin olehnya. Sampai Musa ketika tragedi, ya, Bani Korah memberontak dan sebagian dari mereka ditelan bumi. Musa bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami, jangan suruh kami melawan. Haleluya. Amin. Artinya Musa mau bergantung kepada Tuhan. Mari lihat next slide. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa perjanjian? Ya, penekanannya simpel adalah hubungan. Ya. Musa sangat tahu bahwa untuk dia bisa membawa bangsa Israel ke tempat yang Tuhan mau mereka berada, ya, dia butuh hubungan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa betapa berat mengerjakan visi ini. Karena itu terhubung, hanya Musa satu-satunya. Bahkan ketika dia naik ke Sinai, dia terhubung dengan Tuhan. Dia terus mencari wajah Tuhan. Saya harus bawa kemana bangsa ini? Arahnya kemana? Karena itu, saya mau katakan begini bagi kita yang sedang mengerjakan panggilan Tuhan. Tetaplah engkau terhubung dengan Tuhan. Karena ini jaminannya mahal, harganya mahal banget, saudara. Untuk kita bisa terhubung dengan Sang Pencipta, Yesus telah membayar harga yang begitu mahal supaya kita bisa terhubung dengan Dia. Karena itu hargai itu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Tetaplah engkau terhubung dengan Tuhan. Melayani tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan cuma sekedar melayani Tuhan. Bergereja jangan cuma sekedar jadi jemaat yang datang. Yang penting kan orang Kristen hari Minggu harus beribadah. No, tidak berhenti di sana. Tapi jadilah gereja yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Kalau gereja tanpa hubungan, mati, saudara. Saudara cuma bertumbuh dalam soal pengetahuan akan firman. Tapi firman tidak mengubah hidup. Haleluya. Karena ada banyak terjadi di sana di mana saya temukan dalam pelayanan. Banyak orang cuma tahu firman. Tapi firman itu tidak berhasil mengubah hidupnya. Sehingga firman itu hanya dipakai untuk menghakimi orang, menghakimi sesama. Sampai orang-orang takut masuk ke gereja, saudara. Karena dia takut di situ adalah hakim-hakim. Bukan Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang terus menghakimi kita. Dalam kekurangan kita. Tapi saya mau katakan hari ini, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Berapapun harganya. Supaya ketika engkau melayani dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau beribadah mencari perkenanan Tuhan. Setuju katakan amin? Karena engkau tahu orang yang terhubung dengan Tuhan pasti dia akan kenal Tuhan. Dia akan tahu siapa yang dia sembah. Dia sementara berhadapan dengan siapa. Amin. Waktu kemarin di Hotel Aston saya bahas tentang membangun kesadaran akan Tuhan. Banyak orang gak sadar akan Tuhan karena gak terhubung dengan Tuhan. Dia gak ngerti dia berjalan bersama siapa. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan menyertaimu, saya mau katakan engkau harus belajar menghargai Tuhan. Bahwa Tuhan bersamamu, hormati Tuhan. Bukan cuma sekedar ketika engkau beribadah atau melayani. Tapi di luar sana, ketika engkau berjalan,
ketika engkau berinteraksi dengan orang, ketika engkau bekerja di marketplace, apapun, saya mau katakan hormati Tuhan di sana. Setuju katakan amin? Amin. Jaga kelakuanmu, sadar diri siapa kita. Ketika kita menyadari ini, Tuhan menghargai itu, saudara. Amin. Karena ketika terjadi sebuah hubungan yang kuat, maka kita akan terus menghargai Tuhan. Ketika Tuhan ditempatkan di posisi yang tepat, saya mau katakan, saudara pasti diberkati. Saudara pasti dipromosikan Tuhan. Saudara pasti akan melihat kemenangan. Saudara akan melihat pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Aminnya harus dipaksa, saudara. Saya takutkan saudara nggak mengalami. Ngeri, saudara, ya. Jangan sampai saudara nggak mengalami, ya. Haleluya. Mau terhubung dengan Tuhan, membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Karena ada banyak orang cuma kenal Tuhan dari berkatnya doang. Dia tidak mengenal Tuhan dari proses yang terjadi. Karena dia cuma mau mengalami Tuhan kalau lagi diberkati Tuhan. Kenali Tuhan dalam setiap aspek hal. Ya, Tuhan akan bicara banyak dalam setiap hal yang terjadi dalam hidupmu. Karena dia adalah sahabat yang senantiasa memberi tuntunan. Dia adalah raja yang akan melindungimu. Setuju katakan amin? Amin. Karena itu keterhubungan dengan Tuhan itu jaminan. Karena kalau gereja nggak punya hubungan dengan Tuhan itu kita jadi Farisi, jadi agamawi. Dan Tuhan pernah berkata kepada orang Farisi, kau bagaikan kubur yang berabur putih. Kelihatan baik tapi di dalam tulang belulang. Jangan sampai jadi gereja seperti itu. Amin. Ya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Mount Hermon Church dibangun atas dasar kekuatan Tuhan. Biarlah gereja ini berjalan dalam ketetapan Tuhan. Biarlah gereja ini berjalan sesuai dengan arah Tuhan. Tidak ada kesuam-suaman, tapi roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena terhubung dengan Bapa. Amin. Ya, kalau saudara terhubung dengan Tuhan, saya mau katakan roh saudara akan menjadi saudara roh yang berbeda. Ya, orang lain nggak mau melayani, saudara akan tetap melayani. Orang lain memilih hal yang lain di luar Tuhan, saya akan tetap melayani Tuhan. Jadi katakan amin. Saya selalu bilang ke teman-teman tim pelayanan, saya bilang jangan berhenti ketika lelah. Lelah pasti toh punya alasan kuat untuk berhenti. Tapi berhentilah ketika selesai. Aminnya kurang, memang berat sih menjalani. Haleluya. Saya selalu bilang itu, jangan berhenti ketika lelah. Melayani Tuhan pasti lelah. Capek, saudara. Tapi saya mau katakan berhentilah ketika selesai. Ini orang-orang khusus. Kalau orang-orang yang punya hubungan jelas, jangan kita cuma pintar nyanyi sekalipun dagingku dan batinku. Keren. Ya kan? Kadang-kadang kita nyanyinya keren banget. Haleluya. Kalau daging capek kita ngeluh sama Tuhan. Baru orang hina kita. Batin tuh? Ngebatin. Bahaya, saudara. Ya, harus seperti itu. Kita udah mulai gimana ini? Tuhan, kayaknya bukan di sini panggilan saya, Tuhan. Kayaknya saya salah respon, Tuhan. Aku begitu lemah, saudara. Haleluya. Haleluya. Saya bicara begini bukan berarti karena saya diproses Tuhan, bukan. Enggak, saudara. Ya, mari maju bergerak ke arah Tuhan. Karena yang saya tahu, Tuhan itu ajaib. Bahkan cara dia menolong kita ajaib itu. Di luar batasan, di luar pemikiran. Amin. Karena itu pastikan terhubung dengan Tuhan. Kalau engkau senantiasa terhubung, orang yang terhubung dengan Tuhan ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia akan kasih tahu. Dia akan beritahu. Saudara lagi apa saat ini? Masalah apapun, Tuhan akan menunjukkan jalan. Karena terhubung. Kalau enggak, sampai akhir keluar tanduk pun tak akan dapat jawaban. Tuhan sudah memberikan sarana. Dia datang ke dunia ini untuk membayar supaya kita secara langsung bisa terhubung dengan Bapa. Face to face berhadapan dan bisa kita bicara, Tuhan aku lagi butuh pertolongan. Dan dilihatlah itu dengan iman. Ketika engkau mungkin lagi nangis, lagi berat-beratnya, ada rangkulan Bapa dalam hidupmu. Ketika engkau butuh, mungkin kau sedang diasingkan, tidak ada orang lain bersamamu, dia akan jadi temanmu, saudara. Amin. Amin. Ketika engkau butuhlah kasih sayang seorang ayah, dia jadi Bapa buatmu. Kalau engkau mengenal Tuhan itu luar biasa. Bahkan ada saatnya kalau engkau kenal dia adalah raja, engkau datang untuk sujud menyembah dia karena dia raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Karena itu hubungan itu akan mempengaruhi perspektifmu, pandanganmu. Bahkan ketika engkau melihat masalah, selama engkau terhubung dengan Tuhan, masalah bukan sebuah ancaman. Persoalan bukan sebuah ancaman. Karena yang kau tahu, aku bersama Tuhan.
Haleluya. Oke, next slide. Takutnya kelamaan, saudara ya. Apalagi ibadah terakhir, Pak. Kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Keteguhan hati. Ya. Kenapa saya kutip ini? Bicara keteguhan hati ini, Tuhan pernah bicara kepada Yosua ketika dia mengerjakan visi Tuhan. Ya, ketika tongkat estafet dilepaskan dia dari Musa ke Yosua. Tuhan bilang apa ke Yosua? Ada yang tahu? Bertindak hati-hati, itu kan? Renungkan kitab Taurat, maka engkau akan apa? Kan dia baca Alkitab nggak di sini? Maka dia akan apa? Berhasil dan teruntung. Artinya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindak hati-hati. Keteguhan hati ini perlu. Jangan tawar hati ketika melayani Tuhan. Ada banyak, saudara, kemarin kami baru kelar rakerda. Sekarang itu minggu ini saya sibuk banget. Saudara, ada pesan yang begitu kuat yang saya dapat bahwa jangan sampai tawar hati ketika melayani Tuhan. Kadang-kala kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa tawar hati. Ketika ketemu lo lagi dan lo lagi. Ya, kok begini jadinya apa? Kita diperhadapkan dengan rutinitas. Kita diperhadapkan dengan situasi keadaan. Ya, banyak hal kadang-kala membuat hati kita jadi tawar, semangat hilang, roh jadi padam. Saya mau katakan jangan tawar hati, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setuju katakan amin. Mungkin akibat pergumulan yang engkau jalani, Tuhan capek saya mau melayani. Saya juga lagi masalah Tuhan. Saya juga lagi berat ini Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Saya mau katakan hari ini, dengar baik, teguhkan hatimu. Karena yang memanggil engkau adalah Tuhan. Kalau Dia yang memanggilmu, Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Bukan Tuhan gak tahu apa yang sedang kau hadapi, tapi Tuhan sedang melatih hidupmu. Karena engkau adalah prajuritnya Tuhan. Karena engkau dipanggil untuk mengerjakan visi. Setuju katakan amin? Ya, tahu nggak ketika Yesus memikul salib, ada beberapa kali dia jatuh. Ini mengingatkan kita supaya kita yang jatuh tidak bisa berkata ini. Mungkin ada banyak orang-orang yang kau layani hari ini bilang ini akhir dari segalanya. Tapi ingat, ketika Yesus membawa salib itu, dia terjadi untuk mengingatkan kita bahwa itu bukan akhir. Amin. Karena dia telah bayar semuanya di kayu salib. Setuju katakan amin? Amin. Kadang-kala jatuh bangunnya kita melayani Tuhan, itu terjadi. Kalau saudara yang udah lama melayani Tuhan pasti tahu bagaimana rasanya makan asam garam dalam pelayanan, ya kan? Karena kebanyakan garam akhirnya kurang darah tinggi di dalam gereja. Marah-marah saudara, karena saking beratnya bergumulan. Tuhan gak dapat jawaban. Kebanyakan garamnya atau kebanyakan asamnya ya? Haleluya. Ya kan? Akhirnya kita jadi berat dan Tuhan gimana ini gimana? Mulai tawar hati. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan, ya dan amin. Sesuai waktunya, maka dia akan melakukan. Ketika waktunya tiba, momentum itu tiba. Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, ibu lama itu kerja. Maka engkau yang menabur dengan bercucuran air mata, berjalan sambil menabur benih. Mungkin Hermon lagi berjalan, berusaha, nabur benih. Tidak akan pernah sia-sia itu kalau di dalam Tuhan. Tidak pernah sia. Engkau lelah hari ini mungkin 3 kali ibadah ya Pak Gembala ya. 3 kali ibadah. Capek memang mengusahakan, tidak akan pernah lelah. Firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Setiap orang yang menyaksikan, yang mendengar firman Tuhan ini, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Investasimu tidak pernah sia-sia. Apa yang pernah kau tabur, Tuhan memperhitungkannya. Ya Tuhan yang memperhitungkan segala jerih payah anak-anaknya. Setuju katakan amin? Ya, dari hal ini sebagai membawa semangat kita untuk maju lagi. Haleluya. Jangan takut, jangan pernah dikondisikan dengan keadaan apa yang kau lihat. Ya kan? Karena hadirat Tuhan tidak pernah ditentukan dengan jumlah dan banyaknya orang. Hadirat Tuhan itu selalu ditentukan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Ya kan? Saya menyaksikan ada beberapa teman pengembala mereka rintis. Tahu nggak, cuma mulai dari keluarga. Dan dia mungkin berkhotbah di depan kaca, hanya dia sendiri. Tapi Tuhan memberkati kesetiaan pelayanan sampai jemaatnya semakin banyak. Itu terjadi loh. Saya kalau pelayanan penggiliran sampai ke daerah-daerah kalau lihat. Mulai saksian, Pak, Bapak lihat udah begini. Tapi dulu nggak Pak, tahu nggak? Dia mulai cerita satu-satu. Pergumulannya seperti apa?
Haleluya. Artinya saudara masih lebih baik kita ada di sini. Kita di kota loh. Datang pakai ada akses. Yang jalan langsung. Mereka harus berjalan kaki dan banyak hal. Jalannya berbecek, saudara. Berkilo-kilo harus dilewati. Kita masih bisa pakai jas hari ini, saudara. Haleluya. Artinya kita harus lebih semangat untuk melayani Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Mari, next slide. Bertindak hati-hati. Penting ini, saudara. Ya, untuk kau bisa mengalami janji Tuhan, bertindak hati-hati. Ya. Terkadang Tuhan harus mengizinkan kita berjalan dalam jalan yang berliku-liku atau terjal, supaya kita berhati-hati. Kalau licin-licin aja santai, kadang-kadang kita merem-melek. Bahaya itu, gampang jatuh itu, saudara. Amin. Tadi pas saya nyetir ke sini, saudara, udah mau di Monas, ngantuk banget. Saya ajak ngobrol. Si Andri di samping saya bilang aku ngantuk banget. Sampai pas lampu merah sempat tahan ngantuk. Tapi udah mendekat sini hilang ngantuknya, saudara. Haleluya, luar biasa, saudara. Ya. Saya mau katakan bahwa kadang-kadang Tuhan harus mengizinkan kita melewati jalannya. Kok Tuhan begini ya Tuhan, berbelok-belok Tuhan, berat begitu Tuhan. Kenapa sih Tuhan tak lurusin aja sekalian? Kan Tuhan mampu melakukan, iya dia mampu. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membawa kita supaya kita berhati-hati. Jadi hamba Tuhan harus hati-hati karena kita dilihat orang. Amin. Karena orang-orang di luar sana adalah manusia yang masih melihat rupa. Ya, sehingga orang-orang itu masih dia pakai masih manusia kok. Ya, pernah saya bilang di sini karena itu kan alasan masih manusia. Ya kan? Ini kan alasan-alasan yang paling kuat yang sering dipakai oleh gereja. Bahkan lebih khusus hamba Tuhan ketika untuk membentengi diri. Dan lebih parah lagi dipakai untuk apa? Karena memang dasarnya nggak mau berubah, dasarnya nggak mau dibilangin, dia punya alasan nih, kan masih manusia. Masih manusia. Jadi, pada dasarnya memang nggak mau berubah, nggak mau ditegur. Jangan pakai itu alasan. Memang kita masih manusia, karena itu kita butuh Tuhan. Amin, sedih, saudara. Karena kita masih manusia, karena itu kita butuh Tuhan, saudara. Bergantung sama Tuhan. Setuju katakan amin. Karena dengan kekuatan manusia kau tidak akan mampu mengerjakan itu. Karena Tuhan yang terhubung dengan Bapa. Haleluya. Bertindaklah hati-hati hari-hari ini. Ya. Kalau engkau bertindak hati-hati, Tuhan akan membawa engkau menjadi orang-orang yang luar biasa, yang efektif berjalan. Akurat, tepat. Kemana engkau pergi ada tuntunan, Tuhan akan membawa engkau. Ya. Dalam dimensi ketepatan dan keakurat. Di mana engkau bawa itu menjadi kehendak Tuhan. Karena engkau berjalan berhati-hati, bertindak hati-hati. Sehingga apa? Keberuntungan terjadi pada Yosua. Karena dia bertindak hati-hati, beruntung apa yang dikerjakan, tanah yang kau injak menjadi milik. Setuju katakan amin? Ketika gembala sidang dan seluruh pengerja di tempat ini mengepakkan kaki, membuka pelayanan di tempat ini akan menjadi milik. Jiwa-jiwa yang dilayani akan dibawa ke hadapan Tuhan. Setuju katakan amin? Setiap orang yang ada di sekitar sini akan dijamah Tuhan, dihadirkan dalam peribadatan di tempat ini. Percaya aja. Emang kita bisa mengubah hati manusia? Tidak ada, sehebat apapun kita mengubah, tidak akan bisa. Bahasa malaikat pun tidak bisa. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Sepintar apapun berkata-kata, kalau dasarnya dia nggak mau berubah, enggak. Tapi kalau Roh Kudus sekeras apapun, kalau dia sampah memang langsung terubah. Setuju katakan amin? Amin. Karena itu bertindak hati-hati. Engkau dilihat orang, jadilah suratan yang terbuka. Karena penginjilan yang paling efektif adalah menjadi suratan yang terbuka. Penginjilan yang paling efektif adalah keteladanan. Bukan jago bawa firman, bukan jago berkhotbah. Ya, baik memang. Yang melayani Tuhan baik, punya potensi, punya kalian baik, tapi diukurannya bukan di situ. Karena karunia, tidak usah kita bangga, itu pemberian Tuhan. Tidak usah dibanggakan. Ya, sama seperti jangan bangga dengan bahasa rohmu. Ya kan, kadang banyak orang Kristen kalau di dalam gereja ngerohnya, udah di luar juga dia ngeroh, tapi roh apa? Saya nggak tahu. Ya kan? Banyak gitu, rohnya minta ucapan yang menyakiti orang, ucapan yang menyinggung orang, membuat orang tersandung, tidak memberi kasih karunia buat orang, sehingga orang yang dengar tidak dapat anugerah, saudara. Ya, karakternya tak bisa memberikan anugerah buat orang lain. Sebenarnya dia mau datang ke gereja, dia ketemu, itu ya pendeta. Begitu dia pelayan tuh, dia nggak jadi deh. Sementara dia datang di pub, di shop, dia dilayani.
Baru itu masuk, udah dilayani, udah diservis. Beda ya dengan gereja. Oh, haleluya. Tapi saya datang ke gereja ini luar biasa. Saya disambut dengan luar biasa. Amin. Amin. Mau bergerak dengan arah Tuhan. Karena itu bertindak hati-hati, saudara. Setuju katakan amin. Kita kan sedang membangun. Ya, semua kita sedang membangun gereja yang sesuai, yang berkenan dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Amin. Yang terakhir. Amin. Mulai bernafas lega ya. Semakin lama semakin keras nih. Semakin berat. Yang terakhir, iman. Sama-sama katakan iman. Ya, untuk engkau bisa hidup di dalam kuasa perjanjian itu punya iman. Iman akan membawa kita kepada janjinya. Setuju katakan amin. Karena engkau mengimani Abraham, perjalanan Abraham dari keluar dari Ur itu perjalanan iman. Bukan soal tempat, isunya bukan tempat, tapi isunya adalah Tuhan. Sampai dia disebut Bapa orang percaya. Haleluya. Perjalanannya iman apa? Ketika dia percaya, dia menanggapi suara Tuhan. Dia harus mengimani itu. Dan ketika mulai ada keraguan terjadi, dia bangun mezbah. Dia minta petunjuk, dia minta tuntunan. Ya, karena selamanya on fire, saudara. Ketika mungkin orang datang di hadirat Tuhan, dicas lagi, saudara, supaya kuat di hadapan Tuhan. Amin. Ini lihat di slide, saudara. Salah satu kekuatan yang menghancurkan iman adalah kenyataan hidup. Dengar baik. Salah satu kekuatan yang menghancurkan iman adalah kenyataan hidup. Saudara semua pasti beriman. Tapi ketika kenyataannya, saya divonis dokter, hidup saya mungkin tinggal 3 bulan. Apalagi, kenyataan yang terjadi, saya gak punya uang 1 sen. Kenyataan, akhirnya orang jual iman. Saya lagi tidak punya apa-apa. Kenyataan hidup mungkin jalan lagi tertutup. Ini kekuatan yang menghancurkan iman. Salah satu, mungkin doa yang belum terjawab. Sudah berdoa, udah ikut Tuhan, tidak ada jawaban. Kenyataannya tidak ada jawaban. Mau kerja, tidak ada lapangan kerja, tidak ada yang siap terima. Ini kenyataan yang terjadi. Sudah berdoa, sudah ditumpang tangan oleh pendeta. Kenyataannya belum dapat jawaban. Sekarang pertanyaannya, masih nggak mau percaya? Masih nggak mau percaya? Harus tetap percaya. Karena standar iman orang percaya di zaman itu harus pakai iman. Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong, saya mau tetap percaya. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak minta Tuhan turun, Tuhan turun. Mereka tak berdoa, Tuhan datang kepada kami. No. Mereka cuma bilang apa? Sekalipun Tuhan tidak tolong, kami akan tetap berdoa. Tanpa permohonan, Tuhan datang langsung di perapian yang menyala. Itulah iman yang menggerakkan surga. Mau nggak seperti itu? Mau nggak seperti itu? Karena Tuhan tahu kok batas kemampuan. Mau takut dulu. Kalau memang Tuhan membawa, Tuhan itu senang mempromosikan anak-anaknya. Tadi saya bilang di tadi ibadah tadi. Tuhan itu senang mempromosikan. Amin. Karena itu kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan saudaranya, Tuhan promosikan. Buktinya apa? Ketika dia bertemu dengan Satan, dengan iblis, lagi mengiringi hidungnya, dia tanya, Tan, bukan tante ya, saya tanya. Nah, dari mana? Lagi keliling dunia. Dia bilang ini apa? Lihat nggak ayam anakku Ayub? Oh, anak yang saleh loh. Keren loh dia buat saya. Iblis yang dari anak Tuhan jagain. Tapi ya itu kan ada dialognya sebenarnya. Artinya Tuhan sedang mempromosikan orang. Tapi waktunya Tuhan. Ingat, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Menunggu waktu itu butuh iman. Oh, aminnya sepi. Menunggu waktu butuh iman. Amin. Kalau enggak, kita tidak akan mampu bertahan. Kapan Tuhan yang kau janjikan? Saya akan melayani seperti ini dan bagaimana Tuhan membawakan saya akan melayani ke bangsa. Kapan Tuhan? Kalau tidak ada iman, akan sampai di sana. Abraham disebut orang yang beriman karena dia terus mengandalkan Tuhan, yang mau tetap percaya. Sampai di titik Tuhan bilang kau layak. Engkau disebut Bapa orang percaya. Ujiannya bertubi-tubi sampai dia lulus ketika anaknya dipersembahkan. Setuju katakan amin? Amin. Jadi ingat, salah satu kekuatan, ini baru salah satu.
Kekuatan yang menghancurkan iman adalah kenyataan. Saya mau bilang begini, kenyataan yang kau hadapi apa? Engkau lagi punya kenyataan hidup apa? Saya mau bilang begini, janjinya tidak ada yang mustahil. Janjinya dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setuju katakan amin? Artinya Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang terus beriman. Kuasa perjanjian itu pasti digenapi. Karena kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi. Haleluya. Pernah kan saya bilang, janji Tuhan itu dia tutup dengan meteraikan dengan darahnya. Sebentar ada perjamuan kudus, ya kan Pak Gembala? Selalu bilang, darah itu, cawan adalah perjanjian baru. Bahkan dia memeteraikan semua janjinya dengan darahnya. Artinya, dari semua firman Tuhan yang kau dengar dari kejadian sampai waktu, dia segel dengan darah. Artinya, satu titik pun tidak mungkin gagal. Tidak mungkin tidak tergenapi. Kecuali di pihak kita. Kalau di pihak Tuhan, tidak mungkin ya. Karena itu kalau ikat kontrak sampai mati. Setuju katakan amin? Sebagai ya dan amin. Memang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi Tuhan masih kasih free will buat kita. Ya, keselamatan sudah di kita. Tapi kita bisa menghujat Tuhan, kita bisa menolak Tuhan, kita bisa mentaber. Ya, pilihan ada di tangan. Kalau aku sampai mati pun, saya akan tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus selama. Jangan cuma tahu liriknya ya, tapi itu jadi komitmen hati ya. Harapanku takkan hilang karena kasih. Terus ya? Yes, haleluya. Oh Yesus. Yang benar. Haleluya. Cinta toh? Mau terhubung dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa janji Tuhan yang kuasa perjanjian akan tergenapi bagi orang-orang yang percaya. Bahkan lebih lagi itu akan terjadi bagi orang-orang yang bergerak dalam visi Tuhan. Semua di sini pelayan Tuhan, semua di sini hamba Tuhan. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan pernah berhenti. Apapun goncangannya, apapun musimnya, apapun keadaan yang dia, sesulit apapun, tetap Yesus. Saya mengundang. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai,
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.